Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu, kita coba bertanya dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Rizal Halim. Pak Rizal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya, Pak Rizal, kita bicara soal minyak goreng yang kemarin per 28 April tepatnya pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang sementara ekspor CPO dan minyak goreng dalam semua bentuknya. Nah, ini disebut-sebut sudah berhasil membuat harga minyak goreng turun. Tetapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Lalu yang kedua, ini akan berapa lama ya kira-kira ya pelarangan ekspor ini? Menurut Anda bagaimana, Pak Rizal? Pertama, Mas Leo, perlu kami sampaikan bahwa BPKN mendukung kebijakan Presiden untuk melarang sementara ekspor CPO dan turunannya termasuk minyak goreng. Oke. Yang kedua, kebijakan ini tadi sifatnya sementara, artinya short term. Yang ketiga, bahwa kalau ditanya kapan, tentu durasinya sangat tergantung dari perilaku pasar, perilaku industri. Sampai kapan saya pikir secara jelas, tegas, Presiden, Menteri Perdagangan menyampaikan sampai harga minyak goreng mencapai titik keterjangkauan. Kan sampai harga minyak gorengnya terjangkau begitu ya Pak Rizal ya? Iya, harganya sudah dijelaskan juga 14.000 minyak goreng curahnya. Oh, 14.000. Maksudnya kalau masih di atas 14.000 masih belum dilepas larangan ekspor ya Pak? Iya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tetapi pesannya adalah pasar, industri harus bisa merespon cepat sehingga tadi kebijakan ini bisa segera dicabut. Karena kenapa? Tadi kita adalah eksportir terbesar. Kelapa sawit kita adalah produsen terbesar di dunia. Nomor 1. Kita tidak pernah kekurangan bahan baku. 48 juta ton produksi kita tahun lalu, itu yang dikonsumsi domestik cuma 16 juta ton. Itu pun tidak semuanya minyak goreng. 16 juta ton itu cuma setengahnya dipakai minyak goreng. Setengah dari 18 juta ton itu, atau 8 juta ton, itu diproduksi minyak goreng menjadi 22 juta kiloliter. 22 juta kiloliter ini tidak semuanya dikonsumsi domestik. 5,8 juta kiloliter yang dikonsumsi domestik. Sisanya itu diekspor. Bayangkan, bahan bakunya sudah diekspor, hilirnya juga diekspor. Pertanyaannya Pak Rizal, kalau kemudian ternyata harganya walaupun sudah turun tapi tidak bisa bertahan karena harga dunia itu kan memang harga CPO sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya Pak ya. Dan pengusaha juga mungkin tidak akan bisa menurunkan sama dengan harga tahun lalu. Maka apakah ekspor itu akan terus-terusan dilarang Pak Rizal? Tentu enggak, tadi kan larangan sementara. Dan saya pikir pemerintah terus melakukan evaluasi per hari, setiap hari. Evaluasi setiap hari, memantau keadaan pasar tiap hari. Jadi kalau tadi pertanyaan sampai kapan, tentu sangat membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan termasuk industri. Sehingga tadi kebutuhan masyarakat domestik itu bisa terakomodir. Baik dari sisi kecukupan pasokan maupun keterjangkauan harga. Pak Rizal, kalau kemudian nanti setelah larangan ekspor ini dicabut ya karena harganya sudah terjangkau, dalam perjalanan waktu ternyata misalnya harga kembali naik Pak. Apakah kemudian harus dilakukan langkah yang serupa lagi oleh pemerintah, larang ekspor lagi? Bagaimana menurut Anda? Tentu mungkin gini, jadi setelah larangan ekspor, setelah harga kembali normal, saya pikir pemerintah sudah mempersiapkan kebijakan-kebijakan lanjutannya. Misalnya, kami BPKN merekomendasikan setelah harga kembali normal adalah
kebijakan ekspor dengan prasyarat, dengan syarat domestic market obligation-nya minimal 30%. 30% itu asumsinya 25%. Kalau 25% karena konsumsi kita 25% dari total produksi minyak goreng. 5% itu kita gunakan untuk buffer stock. Untuk cadangan, untuk pengaman ya, cadangan. Nah, 30% itu menjadi syarat untuk korporasi bisa melakukan ekspor. Tapi syaratnya gini, tidak hanya sekedar catatan kertas. Pemerintah harus bisa menguasai 30% itu. Ya. Baik, kita harapkan langkah pahit ini tidak dilakukan lagi, tidak harus dilakukan lagi, dan pengusaha juga berhenti mendapatkan keuntungan di saat rakyat menderita. Pak Rizal Halim, Ketua BPKN, terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Rizal. Pertanyaan besarnya itu, Bang Elman, kapan larangan ekspor ini dicabut? Lalu kalau kemudian setelah dicabut, ternyata dalam perjalanan waktu karena harga CPO dunia naik lagi dan akhirnya harga minyak gorengnya naik lagi, apa kemudian harus dilarang ekspor lagi? Ini kan sesuatu yang memberikan ketidakpastian juga di dunia usaha, khususnya CPO dan minyak goreng. Bagaimana, Bang? Jadi kapan mau izinkan ekspor lagi? Itu tergantung pengusaha ini juga. Jadi bukan tergantung pemerintah loh ini. Pemerintah tidak mematok kapan. Jadi yang harus menentukan ini adalah pengusaha besar ini. Kalau mereka sudah mampu, misalnya katakanlah dalam waktu 2 minggu ini, 1 bulan ini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mampu menetapkan harga 14.000 per liter untuk minyak goreng curah, maka menurut saya pemerintah akan segera mencabut larangan ekspor. Tetapi dengan catatan pada saat itu juga pemerintah harus memperbaiki tata kelolanya. Tata kelolanya ke minyak kelapa sawit ini kan. Katakanlah misalnya mungkin perlu diperbaiki juga kepemilikan penguasaan lahan sawit ini. Kalau sekarang kan ini kan agak timpang nih. Pengusaha besar sawit ini swasta 93%, selebihnya baru rakyat kan. Sama PTPN. Negara. Ini kan perlu diperbaiki. Dan pada saat itu juga untuk mencegah seperti yang dikatakan oleh Bung Leo terulang lagi, maka perlu ada fakta integritas. Mereka harus diancam. Kalau mengulangi lagi hal yang sama, katakanlah harga dibuat setinggi langit dan persediaan sengaja dibuat langka, maka pemerintah mencabut seluruh izin usahanya. Diserahkan kepada PTPN negara kan gitu kan. Jadi ini tidak mudah kan. Tapi sebetulnya mudah buat mereka. Kan tadi kan saya katakan ekspornya ini yang mereka selama ini kan jauh lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan dalam negeri. Katakanlah 80% kan ekspor. Betul. Hanya 20% diminta untuk kewajibannya. Jadi sebetulnya kan di mana lagi dia tidak untung? Pertanyaannya, apakah dia kecuali untung dari ekspor, harus mengambil untung lagi sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat? Dia sendiri berbisnis di tanah milik negara, bukan tanah dia loh ini. Betul. Ini hanya hak guna usaha. Hak guna usaha. Ini tanah rakyat ini, tanah negara. Bang, tapi pertanyaannya begini, ketika tadi Pak Rizal Halim, Kepala BPKN, mengusulkan juga soal domestic market obligation, kewajiban pasok lokal, itu dinaikkan dari 20 jadi 30%. Tapi ketika, mungkin saya salah, semoga saya salah, ketika saya mencoba menelaah aturan DMO itu, Bang, itu tidak ada ketentuan yang pasti. Katakanlah DMO itu kan 1 tahun, Bang. Tidak ada ketentuan yang pasti dia harus memenuhi berapa persen per bulan. Atau nanti DMO itu bisa dipenuhi hanya di ujung tahun. Kan kalau seperti itu kan pengusaha akan cenderung melihat harga ekspor ini lagi tinggi-tingginya, ya sudah saya jual dulu. Toh nanti di akhir tahun saya penuhi kewajiban DMO saya. Ini di peraturan menterinya tidak terlalu jelas, itu yang saya baca. Nah itu bagaimana, Bang? Itu yang saya katakan tadi, tata kelolanya diperbaiki. Jadi kalau yang dikatakan oleh Bung Leo ini kan bisa aja dia memenuhinya di
Di ujung tahun, betul. Nah sekarang kalau tata kelolanya dibuat per bulan. Harus minimal Jadi, sekian persen sebulan. Iya. Tiap bulan 20%. Iya. Tiap bulan 20%. Iya. Tiap bulan 20%. Iya. Sampai selama-lamanya. Betul. Nah disinilah pentingnya kita katakan jangan ada lagi pejabat negara yang juga neko-neko. Yang juga mengakal-akalin. Kong-kali-kong. Kong-kali-kong seperti selama ini kan. Sebetulnya kalau pejabat negara di Kementerian Perdagangan itu tidak kong-kali-kong, maka pasti pengusaha ini akan taat kan? Tidak bisa juga. Mereka pasti patuh. Tidak bisa main-main. Tidak bisa main. Tapi karena kong-kali-kong, dan itu dibuktikan. Ditangkap dia oleh Kejaksaan Agung kan? Lagi diselidiki nah, sebetulnya kalau menurut saya, Kejaksaan Agung tidak cukup hanya menangkap 4 orang itu. Tangkap lagi yang di atasnya. Kalau memang ada. Oh ya, artinya kalau menurut saya, dugaan kita, ini tidak hanya kebijakan level bawah kan. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Dan ini juga dugaan kita tidak hanya perusahaan yang satu ini yang sedang disorot ini. Perusahaan lain juga jangan-jangan. Nah, di sini menurut saya Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK harus juga mengendus pengusaha-pengusaha yang lain. Jangan-jangan hal yang sama juga terjadi. Ada yang mengatakan begini Bang, karena manusia ini adalah makhluk ekonomis. Maka mungkin akan sulit untuk berharap bahwa para pengusaha itu akan bisa di kemudian hari setelah peristiwa ini tentunya lebih mendahulukan kepentingan yang lain. Karena ketika dia jual keluar ekspor, itu jauh lebih menguntungkan untuk dirinya dan itu yang akan dikejar. Dan usulan ini adalah akhirnya ambil alih sebagian besar supaya kemudian pemerintah memang bisa mengintervensi pasar. Contohnya misalnya beras Bang, karena Bulog punya persediaan, setiap kali harga naik bisa dibanjiri. Lah kalau minyak goreng kita tidak punya, maksudnya pemerintah tidak punya stok, kan susah Bang. Ya, makanya saya setuju kalau tata kelolanya diperbaiki. Katakanlah misalnya selama ini kan pengusaha perkebunan besar swasta ini kan 93%. Turunkan menjadi 50%. Sisanya negara? Sisanya negara sama rakyat. Oh, oke. Nah, rakyat ini juga nanti harus diawasin. Jangan-jangan hanya Alibaba juga kan. Dipakai namanya dipakai saja. nama doang, padahal itu perusahaan swasta besar juga. Ini harus diawasi. Kalau 50-50, pasti persoalannya kan beda. Tapi sekali lagi, yang mereka tidak memperkirakan adalah kebijakan yang disebutkan kebijakan sapu jagat ini kan. Yang sangat tidak populer sebetulnya untuk melarang ekspor ini. Tadinya ini presiden ini pasti tidak berani. Menyerahlah. Ternyata berani. Kenapa? Presiden hanya lebih mementingkan kebutuhan pokok rakyat harus terpenuhi. Bukan kebutuhan untung dari pengusaha sawit besar itu. Bukan itu. Dia menyelamatkan ini. Jadi sekarang kan pengamat selama ini muncul katakan, wah ini tidak populer, kita kehilangan devisa. Kalau itu kita dengar, Bung Leo, sampai kapanpun negara ini akan didikte. Akan kalah terus nih. Kali ini negara menang. Dan kita harus dukung kebijakan presiden ini. Bang, tapi kembali lagi ke pertanyaan awal Bang. Betul, kita tahu larangan ekspor akan dicabut kalau harga sudah mendekati yang diharapkan dan barangnya ada. Tetapi dari sekarang sampai ke waktu itu kan kita butuh juga tahu kira-kira kapan ini akan dicabut larangan ekspornya supaya semuanya bisa memperhitungkan dengan baik. Itu bagaimana Bang? Nah, tadi saya katakan kan, sebetulnya kan kalaulah misalnya para pengusaha besar swasta ini mau patuh terhadap negara. Ini nggak sampai sebulan terpenuhi kok ini. Oh, jadi 28 Mei misalnya begitu ya? 28 Mei terpenuhi kan. Karena ini urusan gampang kok. Katakanlah hanya 20%. 80% dia bebas kok langsung ekspor. 20% saja dan ketika dia jual 20% ke dalam negeri, dia tidak rugi loh. Iya, itu dalam posisi untung walaupun memang untungnya tidak sebesar kalau dia jual keluar begitu ya. Persoalannya kan ironi. Kalau dia hanya mengejar ekspor, rakyat kita ini tidak mendapatkan minyak goreng. Padahal kelapa sawit ini ditanam di Indonesia dan kita produsen terbesar di dunia. Masa iya kita kayak seperti anak ayam kelaparan di lumbung padi? Mau begitu? Itu dia. Itu katakan makanya judul editorial ini kan kita ingatkan para pengusaha ini
jangan kau ulangi lagi perbuatan kau yang mengambil untung dari penderitaan rakyat. Baik. Nggak boleh itu. Kita di bagian berikut nanti akan coba mendengarkan pendapat dari masyarakat. Untuk saat ini kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Minal aidin wal faizin ya Pak Sunoto ya. Ya, sama-sama. Analoginya begini Bang Leo sama Bang Elman. Silakan, Pak. Ibarat kita di rumah itu memasak nasi, anak istri kita itu belum makan kelaparan, lo nasinya kok dijual ke tetangga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena minyak goreng ini sudah menjadi komoditas yang menyangkut kepentingan rakyat, maka kebijakannya harus dirubah, bahwa yang lebih dominan harusnya adalah perusahaan-perusahaan milik BUMN. Itu segera itu, ya kan? Nah, BUMN yang menguasai lahan itu harus dihitung berapa juta hektar supaya kepentingan rakyat terpenuhi. Jadi minyak goreng itu bukan urusan subsidinya itu diganti direbus atau dibakar. Ini sudah ribuan pengusaha kue-kue gorengan yang menyangkut hajat hidupnya, ya kan? Jadi kebijakan yang sementara untuk tidak mengekspor itu sifatnya sementara, tapi ada kebijakan yang permanen, yaitu apa? Mementingkan kepentingan rakyat itu harus permanen. Ya. Terus yang berikutnya, kalau rakyat terpenuhi kebutuhannya minyak goreng, maka mereka akan meraih keuntungan. Nah, eksportir paling resikonya keuntungannya terkurangi, tapi tidak merugi. Ya. Dan yang berikutnya, konon pengusaha besar ini kan mendapatkan subsidi yang luar biasa. Tanahnya di tanah kita, tanah rakyat, loh kok rakyat yang kekurangan minyak goreng. Jadi negara punya segalanya, maka negara bisa melakukan segalanya. Yang paling dominan, yang paling penting adalah bahwa dominasi kepemilikan CPO itu harus dipegang oleh perusahaan negara. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kilwan. Selamat pagi, silakan Pak Edward pendapat Anda Pak. Jadi begini, kan ini setelah pemerintah mengambil keputusan tidak mengekspor, jadi suatu kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Sekarang rakyat yang menjerit karena harga sawit di petani itu sekitar 800 perak sampai 1000 ya. Nah, skemanya dirubah. Kita sesalkan selama ini pemerintah sudah membuat regulasi, ternyata regulatornya sendiri berkolaborasi untuk mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Karena tertangkap itu saya yakin orang kuat yang ada dirjen itu, karena dia sudah berapa kasus ternyata masih bisa bertahan, cuma sekali ini dia tertangkap tangan. Skemanya dirubah, kan cuma 20% itu. Milik petani dan PTPN itu cuma 7% kalau nggak salah saya ya. Sekitar 7%. Iya Pak. Sekarang skemanya dirubah. Stop selamanya. Kalau dulu kan Eropa itu mengembargo sawit kita karena kita dianggap rusak. Nah, sekarang kita stop sendiri, nggak usah embargo, kami stop sendiri, jangan ekspor. Itu membunuh pengusaha korporasi besar yang menguasai yang rakus dan tamak yang selama ini menyelaga rakyat dibunuh secara perlahan. Stop, jangan boleh ekspor. Biarkan petani itu disubsidi. Kalau sekarang harga 800, pemerintah beli dengan 1.500. Nggak apa-apa subsidi harganya. Baru kan banyak produsen yang tanpa perkebunan. Supply ke mereka, biar mereka jual dengan harga murah. Tapi nggak boleh ekspor. Cukup 20% subsidi nggak akan terlalu besar daripada subsidi minyak goreng yang sampai 6.000 perak per kilo. Lebih baik subsidi sawitnya. Sawitnya paling 1.000 perak, subsidi atau 500 perak. Nah, kita tinggal skemanya dirubah. Mungkin dan perlahan-lahan nanti petani-petani korporasi besar akan melepas tanahnya sendiri. Nggak usah kalau diambil dengan paksa nanti ada proses hukum. Ada perbuatan hukum yang harus dihadapi. Tetapi kalau mereka sudah nggak boleh ekspor, mereka otomatis akan, kalau mereka telantarkan kebunnya, itu baru pemerintah berhak mengambil karena tidak produktif kan dengan dalih itu. Jadi nggak boleh
ekspor benar, tutup selama-lamanya kalau perlu. Cukup 20% untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau sudah normal, sudah bisa dikembalikan kepada pemerintah, baru hal itu dijalankan oleh BUMN. Baru BUMN mengambil alih, Bulog, apa-apa, PTPN, dan lain-lain, mengambil alih itu, buatlah pabrik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan dalam negeri, baru yang kedua kepentingan ekspor. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Elman. Selamat pagi Ibu Ong. Ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Alhamdulillah Pak Presiden melarang ekspor sawit. Jadi memang pengawasan itu harus ketat, Bang. Bang Eman, sangat ironi. Aparatur pemerintah ikut main mata. Bang Eman ikut main mata enggak? Dikit-dikit. biar cepat kaya, Bang. Yang sangat menderita memang petani kita, Bang. Tapi enggak apa-apa, Bang. Ini kan hanya sifatnya sementara. DMO memang 20% untuk dalam negeri. Tapi pengusaha ini berusaha, Bang, bagaimana caranya untuk kembali mengekspor CPO ini. Dengan adanya Jaksa Agung masuk, dengan semua Maki juga ikut mengawasi. Mudah-mudahan harga minyak ini jangan melambung. Sangat ironi, Bang. Kita punya kebun sawit, tapi dikuasai oleh swasta. Jadi pemerintah hanya megang berapa? Ibu ke Malaysia itu, kebun sawit kita orang di sana itu yang mengelola orang Indonesia, Bang, bukan orang lokal. Nah, sangat ironis sekali, merinding aku, Bang, soalnya pengusaha ini berusaha untuk bagaimana caranya mengekspor sawit kita itu. Ya, semoga saja Pak Presiden tetap kebijaksanaan apa yang dibilang sama Pak yang terdahulu tadi, stop aja. Gitu aja. Terima kasih Bang Leo, Bang Elman. Selamat pagi. Terima kasih. Metro. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ong Mei Hua di Jakarta. Selamat pagi Bu. Tadi usulan Pak Edward, Bang Elman adalah stop selamanya. Stop selamanya, Bang. Ya, memang kalau mau ampuh sih sebetulnya supaya efek jerahnya seumur hidup ya. Memang ekstrim itu stop ekspor. Tapi sebetulnya kan maksudnya nggak seperti itu sebetulnya. Tetap nggak mungkin kita tidak ekspor. Karena devisa negara dari CPO ini kan sangat tinggi juga. Tidak boleh juga kan, ini kan menyangkut juga kepentingan rakyat. Yang menjadi soal adalah jangan sampai karena kita haus devisa, lalu pengusaha ini memanfaatkan ini untuk kepentingannya gitu. Hanya kepentingannya saja. Dan dia mendikte negara. Nah, nggak boleh negara didikte oleh swasta. Itu nggak boleh itu. Memang terpaksa mungkin dia mendikte bisa, karena memang kepemilikan dan penguasaan lahan sawit ini dia sudah 93%. Sangat strategis. Nah, ini yang diingatkan oleh Pak Sunoto tadi kan. Perlu dibalik. Kebalik, kalau saya kan 50-50. Pak Sunoto malah mungkin 60-40. Lebih banyak negara. Lebih banyak negara kan gitu kan. Itu artinya pemerintah akan lebih mudah. Sanggup tidak itu kemudian kalau misalnya negara atau BUMN disuruh atau diperintahkan untuk mengelola ini, Bang? Sebetulnya bukan tidak sanggup. Persoalannya kan sebetulnya soal mental. Soal mental. Kok zaman penjajahan aja kok bisa gitu kan? Tidak punya apa-apa bisa. Tidak punya apa-apa bisa gitu. Nah, sebetulnya yang persoalannya sekarang apakah kalau dikelola oleh BUMN lalu main mata ini tidak terjadi? Jangan-jangan itu pertanyaan. Jangan-jangan mohon maaf. Jangan-jangan lebih rakus kan gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu kan. Tapi kan karena kita sekarang sedang marah, karena kita merasa dikerjain oleh pengusaha besar swasta ini, maka kita pun ngambil kesimpulan, udah BUMN aja. Negara dulu. Negara dulu. Supaya mudah dikendalikan kan. Iya, karena benar-benar milik negara. Tapi kan apakah pertanyaannya,
apakah kalau dikelola BUMN udah pasti tidak ada korupsinya kan gitu kan? Nah, itu. Nah, ini menjadi soal. Memang dilema, tapi menurut saya yang perlu dipikirkan adalah tidak boleh sampai ada ketimpangan se-ekstrim ini. Artinya pengusaha besar swasta itu terlalu besar sebetulnya kalau 93%. Kalau dibuat 50-50 dengan catatan pemerintah harus betul mengendalikan perusahaan negara. Pemerintah juga harus mengendalikan adalah aparat yang di Kementerian Perdagangan. Dalam waktu yang sangat singkat Bang, karena kan ekspor ini sebaiknya tidak usah lama-lama dilarang ya, karena kelihatannya nanti ujung-ujungnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pertanyaannya, dalam waktu yang tidak lama ini, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata kelola CPO dan minyak goreng? Kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, dalam waktu yang singkat katakanlah sampai kemudian larangan ekspor ini dicabut. Kalau asumsinya misalnya dalam 1 bulan sudah dicabut, tapi kan kita harus ada perbaikan tata kelola yang tadi Bang Elman berkali-kali katakan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ini, Bang? Ya, pertama saya pikir ya pemerintah harus melakukan konsolidasi internal. Seluruh kementerian terkait menyangkut ekspor CPO ini kan. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian. Nah, pastikan mereka tidak lagi mengulangi main mata dengan para pengusaha-pengusaha ini. Jangan ada oknum. Jangan ada lagi oknum lagi. Jadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ini, inilah yang terakhir melakukan perbuatan yang tercela ini. Kong-kali-kong ini. Kong-kali-kong ini. Jangan ada lagi melakukan ini. Makanya kita harapkan hukuman terhadap Dirjen ini nanti nggak boleh hukuman abal-abal. Minimal seumur hidup. Harus ada efek jera. Supaya ada efek jera. Sehingga kementerian terkait juga melihat bahaya nih katanya. Jangan ada main-main. Nah, itu satu. Jadi harus ada jaminan ini. Kalau ini tidak ada jaminan ini, mau peraturan apapun tidak tetap efektif ini. Nah, kedua, pada saat yang bersamaan pemerintah perlu memanggil para pengusaha besar ini. Tanya satu persatu, mau nggak untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri 20%? Fakta integritas ini soal komitmen ini. Dan dijelaskan, kau ini udah untung loh. Otomatis 80% ekspor. 20% itu juga tidak rugi. Dia juga untung. Bukan jual rugi di dalam negeri. Tetapi kalau dia mengambil untung seperti menjual ke luar negeri, maka dia dianggap menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mau nggak dicap dia menjadi penghisap darah rakyat kan gitu kan? Nah, jadi duduk bersama Bung Leo, tanya, minta, di mana merah putih kau? Tolonglah, bangkitkan lagi semangat merah putih. Kita ini sama-sama membangun loh. Kita pun tidak mau membuat Anda itu sulit. Dan Anda tidak pernah sulit kok. Di mana sulitnya? Kau nanam sawit di tanah negara, di tanah rakyat. Emang tanah siapa ini? Tanah sendiri tidak punya. Kalau ini tidak bisa, kalau mereka tidak bisa menjamin, ya udah cabut izinnya Leo. Nggak ada pilihan lain. Tidak dianggap nanti ini tidak kondusif untuk iklim investasi karena di saat bersamaan sedang cari investor gitu. Pokoknya dia harus ada jaminan pemenuhan 20% itu dihitung tiap bulan. Bukan di akhir tahun. Teknisnya juga harus diperbaiki harus juga berarti. Teknisnya ini. Ini penting ini supaya jangan sampai dia ngeles. Sekarang lagi tinggi-tingginya semua jual. Nanti di akhir tahun kalau terjadi penurunan, di situ dia gelontorin pemenuhan 20% ini, nggak bisa gitu. Baik, kita harapkan para pengusaha mau benar-benar bekerja sama dan juga internal pemerintah tidak ada lagi oknum ya Bang ya? Kalau perhitungan saya, pengusaha pasti mau. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah aparat negara ini masih bisa diperbaiki nggak gitu kan? Kalau tidak ya minta aja orang-orang luar negeri mengurus lagi kan gitu kan, orang asing. Semoga tidak usah begitu ya. Baik, kita harapkan perbaikan terjadi dalam industri CPO dan minyak goreng. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi.
Pemirsa, karut-marut minyak goreng menunjukkan betapa pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan dan industri sawit di Indonesia. Ada ketimpangan tata kelola perkebunan, persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ketimpangan itu semakin menyengsarakan rakyat ketika perusahaan atau korporasi sawit tidak patuh pada kebijakan pemerintah. Larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng hakikatnya adalah mencerminkan sikap pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,